Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini tentang mengendalikan nafsu ketika mengamalkan amalan pengasihan. Ya. Jadi nafsu yang bangkit. Ketika kita ini bisa kontrol ya. Ketika kita ini bisa mengendalikan, itu juga bermanfaat loh teman-teman. Jangan kira tidak bermanfaat. Ketika nafsu kita bangkit, mengamalkan amalan pengasihan, coba Anda alihkan, coba Anda arahkan, coba Anda manipulasi nafsu Anda itu. Untuk apa? Untuk memperbesar energinya. Artinya apa? Ya dibuat untuk baca lagi, untuk wirid lagi, atau dibuat untuk puasa lagi. Ya lebih tepat ini ya untuk puasa. Ya. Jadi ketika nafsu Anda bangkit, semangat Anda juga harus bangkit. Artinya apa? Anda bisa memanipulasi dari nafsu yang bangkit, yang nafsu yang dimana itu akan menggagalkan ya, usaha upaya Anda menjalani laku. Nah, itu Anda gunakan untuk mempercepat terwujudnya ya, laku Anda. Tuh, tanpa adanya nafsu Anda tidak akan kuat ya, wirid 1000 kali tidak kuat ya, pasti lelah. Karena nafsu Anda pingin segera tercapai, pingin segera target kena, maka Anda kuat wirid 1000 kali, bahkan wirid 100.000 kali Anda pun juga akan kuat ketika nafsu Anda besar, ketika Anda bisa mengendalikan. Nah, nafsu ini adalah emosi ya. Nah, emosi yang manakala kita bisa tundukkan, manakala bisa kita gunakan, nah ini akan bisa memberikan semangat, memberikan energi kita ketika kita mengamalkan amalan pengasihan. Sama halnya dengan gini ya teman-teman ya. Nafsu saya bangkit. Ya, saya mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf. Nafsu saya bangkit. Ya. Supaya saya bisa menekan nafsu saya harus puasa gitu. Loh, otomatis kan energinya nambah gitu. Bukan hanya sekedar saya mengendalikan nafsu saya, tapi dengan saya puasa, energi dari amalan pengasihan ini akan bangkit, akan berlipat-lipat. Itulah yang akan terjadi. Jadi nafsu ini berguna. Tanpa adanya nafsu, tidak mungkin Anda akan mengamalkan amalan pengasihan. Nah inilah yang disebut dengan strategi. Ya, manajemen, strategi. Ya. Jadi di dalam Anda mengamalkan sebuah amalan pengasihan ini tidak hanya ilmu-ilmu mengamalkan saja ya. Anda hanya sekedar baca selesai ya sudah, baca selesai ya sudah. Tapi di situ ada strategi juga. Ada cara, ada teknis, ada strategi. Pengendalian energi, pengendalian nafsu, pengendalian semua segala macam itu muncul di sana. Makanya butuh yang namanya istiqomah. Semakin Anda istiqomah, maka Anda akan semakin paham apa yang Anda harus lakukan. Anda akan semakin tahu ya, langkah apa selanjutnya. Nah inilah teman-teman Kampus Ilmu Hikmah. Jadi tidak usah takut kalau nafsu Anda bangkit, tidak usah takut. Ya. Yang perlu Anda takutkan manakala Anda tidak bisa mengendalikan nafsu Anda. Nah, ketika Anda bisa mengendalikan nafsu Anda, berarti Anda ini sudah bisa ya merubah sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif, yang berguna ya, bagi diri Anda. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, itulah pencapaian Anda. Ketika Anda sudah bisa melakukan itu, saya yakin amalan pengasihan Anda pasti berhasil. Ya. Pasti berhasil. Ya, katakanlah saya mengamalkan amalan pengasihan dibaca 7 kali. Ya, nafsunya lama bangkitnya. Kenapa? Hanya 7 kali kok. Energinya tidak ada. Gitu. Energinya kecil. Tapi ketika Anda baca 1000 kali, nafsu Anda besar. Ya memang seperti itu. Nah, energinya yang besar inilah yang kita gunakan, yang kita manfaatkan untuk tujuan yang positif. Artinya nafsu yang terkendali. Ya, kalau di dalam ilmu hikmah itu nafsu mutmainah. Ya,
nafsu yang bisa kita kendalikan. Nah, tanpa adanya nafsu orang itu tidak akan beribadah kok. Ya. Tanpa adanya nafsu kita ini tidak akan kuat untuk beribadah. Adanya nafsu kita ini akan kuat beribadah. Ya. Nah, nafsu itu katanya dengan keinginan, ya. Katanya dengan ambisi. Nah, kalau Anda ini tidak memiliki nafsu, tidak memiliki ambisi terhadap target, lah ngapain Anda mengamalkan amalan pengasihan? Kan ya tidak mungkin ya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman kampus ilmu hikmah, sehingga Anda ini punya gambaran ya. Apa yang Anda harus lakukan ketika nafsu Anda ini bangkit. Ya, ketika Anda nafsu Anda ini bangkit, ya, menggelora, ya sebesar itulah energi Anda. Ya, kalau Anda mengamalkan amalan pengasihan nafsu Anda tidak bangkit, berarti energi Anda ya biasa-biasa saja, atau bahkan sama sekali tidak ada. Ya justru ketika nafsu Anda bangkit, ya itu tanda bahwasanya energinya sudah ada, sudah besar. Ya, saatnya Anda mengendalikan. Makanya kenapa kok amalan pengasihan itu ya, itu sebaiknya ya, atau diwajibkan gitu ya. Kalau saya mewajibkan disertai dengan puasa, sehingga sejak kecil ini Anda ini sudah bisa mengendalikan. Ya, sejak kecil nafsu Anda ini sudah dikendalikan. Bukan sejak besar ya, sudah besar baru Anda puasa. Nah, ini akan lebih sulit lagi untuk mengendalikan nafsu Anda. Sehingga Anda ini akan terjebak dengan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, coba bayangkan ya, ketika amalan pengasihan Anda energinya sudah besar, banyak yang ketarik ya, selain target Anda. Emak-emak ketarik, nenek-nenek ketarik, ya. Istri orang ketarik. Ya. Akhirnya Anda berbuat dosa. Karena apa? Tidak bisa mengendalikan energi yang besar dari nafsu Anda, yang terbangkitkan karena energi amalan pengasihan Anda yang sudah besar. Ya, jadi mengamalkan amalan pengasihan ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati, harus diperhatikan resikonya. Jangan asal ngamalkan ya. Jadi ibaratnya ini Anda harus siap rem dulu ya, remnya yang pakem ya. Ibarat motor itu ya, Anda mau mengendari motor, remnya harus dicek dulu. Ketika Anda sudah melaju kencang 100 km per jam, remnya harus makan ya. Makan itu apanya? Berfungsi. Nah, demikian teman-teman kampus ilmu hikmah. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.